Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 4.964. Di video ini saya akan menganalisa saham PTBA yang hari ini berhasil rebound setelah turun tajam 3 hari terakhir ini. Dan selain itu, saya juga akan menganalisa beberapa saham yang berhasil naik hari ini. Apakah saham-saham ini akan masih lanjut naik dalam 1 minggu ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ACE. Saham ACE pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.535. Bisa kita lihat di grafik, dalam 3 minggu terakhir ini ACE masih bergerak sideways dan masih berada di atas daerah support di EMA 50 dan 150 dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 1.580. Jadi ACE telah beberapa kali mendekati harga 1.580 dan gagal break dari resisten ini. Dia selalu gagal break, mulai turun mendekati daerah support di EMA 150 dan 50, berhasil rebound kembali dan gagal break terus. Jadi masih bergerak sideways dan memang lebih enak untuk di swing saat ini. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini masuk melakukan akumulasi. Tapi akumulasi ini juga masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dari 2 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, melihat ACE masih akan bergerak sideways minggu ini. Jadi minggu ini ACE terlihat masih akan kesulitan untuk naik menembus harga 1.580. Peluang untuk naik menyentuh resisten ini masih sangat besar minggu ini. Tapi apabila dalam 2 hari ke depan ACE naik tetapi tidak disertai adanya akumulasi oleh bandar dan asing, peluang untuk turun saat menyentuh resisten ini masih besar. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan resisten di EMA di harga 1.580, sebaiknya apabila mau entry lebih disiplin karena ada peluang untuk turun saat menyentuh resisten ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ACE, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, peluang untuk naik menembus resisten ini masih sangat besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 3% lebih ke harga 1.130. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Pegas masih bergerak sideways dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 1.150. Jadi bisa kita lihat Pegas saat menyentuh daerah resisten ini mulai turun kembali menuju daerah support, berhasil rebound dekat dengan resisten, mulai turun lagi dan saat ini masih berusaha untuk break dari resisten ini. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Setelah 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat melihat Pegas masih ada peluang untuk break dari resisten di harga 1.150 ini. Dan ada peluang untuk naik kembali menuju resisten di EMA 150 di sekitar harga 1.300. Jadi dalam 1 minggu ini, 1 minggu ke depan, Pegas masih ada peluang untuk naik mendekati harga 1.300. Tapi peluang untuk break dari harga 1.300 dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil. Karena akumulasi bandar dan asing juga masih belum besar saat ini. Jadi kekuatan untuk break dari resisten masih belum kuat. Jadi untuk teman-teman yang ingin
membeli saham Pegas saat ini, sebaiknya tunggu apabila besok terkonfirmasi Pegas berhasil break, teman-teman boleh entry. Dan apabila terlihat sudah gagal break dari resisten di EMA 150, take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Pegas dan pingin hold saham Pegas untuk investasi, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini, saham Pegas masih sangat layak untuk di hold. Apa jika kita lihat tren dari sebelumnya bergerak downtrend, sideways, saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi selama trennya masih belum patah, hold saja bagi yang telah membeli di sekitar garis EMA 50 karena peluang untuk naik minimal ke harga 2000 masih sangat besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,42% ke harga 1190. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BRPT masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Dan selama hampir 1 bulan ini mulai bergerak sideways. Jadi mulai bergerak sideways dan terlihat kekuatan naiknya sudah mulai melemah dan lebih mengarah ke bawah. Jadi sebelumnya BRPT bergerak sangat downtrend, berhasil rebound, mulai uptrend, berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi saat menyentuh harga 1500, jika kita lihat, BRPT mulai kehilangan kekuatan dan mulai turun. Dan saat ini berada dekat dengan support kuatnya di EMA 150. Selama masih bertahan di atas daerah support kuat ini, BRPT masih sangat layak untuk di hold karena masih ada peluang untuk rebound kembali menuju harga 1500. Tapi mesti ingat, apabila ternyata support ini gagal bertahan, maka BRPT akan turun kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat sudah mulai melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih akan bergerak dalam range harga resisten saat ini berada di sekitar harga 1300 dan support kuatnya saat ini berada di sekitar harga 1100. Dan dalam 1 minggu ini BRPT masih akan bergerak dalam range harga ini. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, mau best buy-nya tunggu di sekitar harga 1100 dan hold selama masih bertahan di atas daerah support ini karena masih ada peluang untuk naik paling tidak menuju harga 1300 maupun break menuju harga 1500. Tapi seperti saya jelaskan di awal, apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata BRPT gagal bertahan di atas daerah support ini, mesti hati-hati karena ada peluang untuk turun kembali ke harga 800. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini ditutup naik hampir 2% ke harga 2120. Saham PTBA ini dalam 1 minggu terakhir ini terkena ARB 2 kali. Dan kemarin ditutup turun 2% lebih. Jadi yang sebelumnya berada di atas garis EMA 150, saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi walaupun hari ini naik, PTBA terlihat masih berada di bawah garis EMA 50 ini. Secara fundamental PTBA sebenarnya masih sangat bagus. Jadi penurunan beberapa hari ini memang hanya karena dividen trap. Karena pembagian dividen PTBA yang sangat tinggi, setelah mendapatkan dividen langsung dijual habis-habisan oleh bandar. Dan memang jika kita lihat kenaikan hari ini masih kurang optimal karena candlenya masih kurang bagus. Karena bodinya masih kecil dan shadownya lumayan panjang. Dan saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar memang melakukan akumulasi. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi bandar melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita lihat di top buyer dan top seller, top buyer dan top seller yang pertama dan kedua merupakan broker yang sama dan terlihat hanya memindah-mindahkan barang. Dan top buyer 3 dan 4 dan top sellernya juga sama. Jadi
PID di posisi 3 dan untuk top share-nya di posisi 4. Nah, terlihat 4 broker ini hanya melempar-lempar barang tanpa melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, peluang PTBA untuk rebound memang masih sangat besar karena sudah 3 hari ini turun sangat dalam dan memang pasti akan rebound kembali dan menutupin gap down yang terbentuk pada 2 kali ARB ini. Tapi untuk teman-teman yang belum entry hari ini dan pingin entry, tunggu konfirmasi pada perdagangan besok hari. Karena hari ini juga bisa kita lihat akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar. Jadi apabila besok PTBA berhasil naik di atas garis EMA 50, teman-teman baru entry dan setelah itu masih bisa di hold selama masih bertahan di atas daerah support ini. Tapi untuk paling best buy-nya adalah menurut saya tunggu PTBA turun kembali mendekati harga 2000 yang kemarin sempat dicapai atau didekati oleh PTBA. Jadi untuk teman-teman kemarin sempat membeli PTBA di sekitar harga 2000, menurut saya itu sangat bagus untuk di hold. Karena ini merupakan support kuat saat ini. Apabila berhasil membeli di harga 2000, teman-teman masih bisa di hold. Karena minimal akan balik kembali ke harga 2280 untuk menutupin gap down yang terbentuk. Tapi untuk teman-teman yang baru mau antri, mau membeli besok, sebaiknya konfirmasi dulu. Apabila besok terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50, teman-teman boleh entry, tapi harus hati-hati karena sudah dekat dengan resisten di EMA 150. Bisa saja besok naik, hari Jumatnya karena sudah dekat dengan garis EMA 150 mulai diturunkan kembali. Jadi untuk saat ini memang agak sulit melihat pergerakan PTBA karena candle yang terbentuk 3 hari terakhir ini kurang bagus. Dan saat ini garis EMA 50 dan 150 sangat dekat. Jadi ada peluang saat mendekati garis resisten ini mulai turun, saat mendekati daerah support ini rebound kembali. Jadi tetap paling amannya apabila teman-teman mau membeli saham PTBA untuk investasi atau maupun buat untuk trading, apabila bisa tunggu di sekitar harga 2000 akan lebih bagus. Tapi untuk trading jangka pendek bisa beli besok. Apabila berhasil naik di sekitar harga 2280 take profit, silakan, atau mau hold terus untuk tunggu balik kembali ke harga 2500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.